Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdini wa sadid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, guru-guru kita yang hadir di pagi hari ini, di antaranya Pamanda Ustadzullah Bakir selaku ketua DKM Salat Subul Salam, para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Itu semua tak mengurangi rasa mahabbah dan hafzan kami kepada semuanya. Yang kita doakan semoga guru-guru kita Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang-orang tua kami yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan kumpulnya kita, hidupnya kita di pagi hari ini, Allah jadikan sebagai penyebab dihapusnya dosa-dosa kita, dimaafkan semua kesalahan kita, dan Allah terima semua aktivitas amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu modal yang Allah berikan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Semua diberikan oleh Allah Ta'ala satu modal tersebut, yang mana ini merupakan adalah modal yang paling utama. Dan apakah modal itu? Tak lain dan tak bukan adalah waktu. Usia yang kita jalani di dalam kehidupan kita, umur yang sudah berlalu di dalam kita menjalani keadaan hiruk-pikuknya kehidupan kita. Dan bagi kita yang sejak lahir di sekitar tahun 80-an, saat ini kita sudah berada di kisaran usia 40 tahun. Yang lahir di tahun 70-an berarti sekarang sudah ada di kepala 5 atau di usia 50 tahun, dan seterusnya. Dari itu semuanya yang menjadi pertanyaan besar bagi diri kita. Begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, begitu lama usia yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita ditanya, kira-kira lebih banyak mana antara dosa dengan amal saleh kita? Kira-kira kalau kita ditanya, jawabannya apa? Lebih banyak dosa kita atau amal saleh kita nih? Sudah barang tentu kita selaku manusia lebih banyak salah dan dosa kita. Apa sebabnya? Yang pertama, karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika ada seseorang berbuat salah,
itu adalah hal yang wajar karena memang manusia punya sifat seperti itu. Namun yang tak boleh dia jadikan lupa sebagai alasan untuk dia berbuat salah. Nah, maka dari itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita, baik itu termasuk kategori yang disengaja ataupun yang tidak, yang besar ataupun yang kecil, otomatis bahwasanya kita manusia lebih banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita lebih banyak dosa kita ketimbang amal soleh kita? Kalau amal soleh yang namanya kebaikan itu banyak syaratnya. Seperti tadi contohnya kita sholat, oh itu banyak aturan mainnya. Untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya di dalam kitab Surah At-Taufik disebutkan haruslah makanannya, pakaiannya, tempat sholatnya jadi perkara yang halal, harus khusyuk, harus khudu', harus hudur dan lain sebagainya. Yang itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau sholat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu rumit ketika kita ingin melakukan kebaikan jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita berbuat kesalahan tanpa syarat langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah dapat dipastikan manusia lebih banyak dosanya ketimbang amal solehnya. Dan dari itu semuanya, hal ini bukanlah menjadi sesuatu yang membuat kita pesimis. Namun kita harus optimis bahwasanya ampunan Allah itu lebih luas, rahmat Allah itu lebih luas dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Nah, salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah Allah hadirkan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu sarana untuk kita bisa menyelesaikan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa di bulan Ramadan adalah kendaraan kita untuk kita bisa menghapus semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, puasa yang model gimana yang bisa menghapus dosa kita? Puasa yang seperti apa yang bisa menggugurkan semua kesalahan kita di hadapan Allah Ta'ala? Dalam hadis tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah gambaran. Ada dua hal yang jika ada dalam puasa kita ini sebagai dasarnya, maka puasa yang kita lakukan itu menjadi sarana untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Apa saja dua hal tersebut? Yang pertama, ibadah. Puasa yang didasari dengan keimanan. Nah, kembali lagi kita ditanya, saat ini kita sudah masuk di hari ke-20 di bulan Ramadan. Kira-kira selama 20 hari ini puasa, atas dasar apa puasa yang kita lakukan? Apa cuma sekedar formalitas tanpa kita memikirkan kualitas dari ibadah yang kita lakukan? Apa cuma sekedar ikut-ikutan? Gak enak tetangga gue pada puasa, kalau gue gak puasa, begitu? Apa cuma sekedar sebuah ritual tahunan? Biasa aja sudah, begitu. Bukan karena didasari oleh iman, yang padahal di dalam surah Al-Baqarah ayat yang sudah kita tahu semua,
Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai segenap orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ketika di dalam diri kita ada iman yang sangat bergejolak, dipanggil oleh Allah, disitulah iman kita akan hadir. Kita merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ekspresi dari kegembiraan baginda Nabi Muhammad SAW dari jauh-jauh hari. Datangnya bulan Rajab, Nabi minta kepada Allah dengan doanya yang sering kita baca. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari awal Rajab Nabi sudah terbayang bagaimana kehadiran bulan Ramadan. Merasa terpanggil jiwanya, merasa terpanggil oleh seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira ini puasa yang kita lakukan atas dasar panggilan dari Allah bagaimana kira-kira? Begitu. Nah, jadi bagi kita orang-orang yang beriman, ketika Allah seru kita, Allah panggil kita, dan ada rasa di hati kita, merasa terpanggil untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lakukan itu kewajiban, kemudian itu kita kerjakan itu perintahnya Allah, maka hal itulah yang menjadi pengukur dari dosa-dosa kita. Jadi hadir puasa yang modelnya didasari dengan keimanan, merasa terpanggil atas seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang seperti itulah yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan mohon maaf, sungguh amat rugi bagi seseorang yang ketika didatangi oleh bulan Ramadan namun dia tidak dapat menggugurkan dosa-dosanya. Lewat bulan Ramadan tidak mampu menghapus dosa-dosanya. Yang artinya sebelum puasa, habis puasa begitu aja. Ini tanda nih puasa yang kita lakukan nggak ada kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sebelum puasa, habis puasa begitu aja. Yang seharusnya dengan adanya puasa dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baiknya diri kita, semakin dekatnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, mumpung masih ada sisa 10 hari lagi, ayo kita dasari puasa yang kita lakukan ini atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kalau cuma sekedar fisik yang bermain, tapi kalau nggak ada rasa yang kita timbulkan, maka hambar yang kita lakukan. Maka dari itu, puasa yang berkualitas dalam arti dengan adanya puasa di bulan Ramadan mampu menghapus dosa-dosa kita, apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, jika didasari dengan keimanan. Kemudian yang kedua, yang digambarkan juga yang tak kalah pentingnya, puasa yang modelnya yang jika dikerjakan mampu menghapus dosa-dosa kita, wahtisaban, yang artinya penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kalau seandainya kita ditanya adanya Ramadan, harapan kita apa kira-kira? Pak, di kantor bagaimana dia? Jangan-jangan selalu makan kebanyakan. Adanya Ramadan, datangnya Ramadan, harapan kita apa? Cuma sekedar menanti yang namanya satu Syawal itu Lebaran, punya baju baru, makanan yang enak-enak, apa cuma itu doang yang kita tungguin? Apa kira-kira? Yang kerja, maaf, apa cuma nungguin THR doang? Ada Ramadan, wah bulan puasanya datang, kenapa ada THR? Begitu. Apa kira-kira harapan kita? Nah, jadi
Apa ini kira-kira nih kalau seandainya kita ditanya nih, ada di Ramadan harapan kita apa? Begitu. Para salafus saleh kita ketika datang bulan Ramadan, yang mereka sangat harapkan adalah bagaimana mereka caranya bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan duniawi yang sifatnya sementara, bukan cuma sekedar sebuah euforia yang sifatnya sementara. Punya baju baru bulan Ramadan di tanggal 1 Syawal, diraih semuanya, bukan cuma sekedar itu. Itu kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tapi mereka semua para salafus saleh dengan datangnya bulan Ramadan sangat memiliki penuh harapan yang kuat untuk bisa bagaimana mampu meraih ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin, di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hijazi Al-Fashani rahimahullah ta'ala wa Allah, ketika beliau membahas tentang ayat yang kita sudah hafal bersama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya, sebelum masuk pembahasan tentang puasa, dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu beliau kupas. Bagi kita yang pernah yaitu belajar ilmu nahwu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu diawali dengan harfun nida, yaitu kalimat untuk panggilan, gitu ya, kalimat untuk seruan, wahai orang-orang yang beriman, begitu. Kalimat ia adalah harfun nida. Nah, beliau kemudian Al-Imam Ahmad bin Hijaz Al-Fashani beliau gambarkan bahwasanya harfun nida itu ada dua macam. Anna harfun nida kabarbain. Huruf nida itu ada dua macam. Yang pertama nida'ul alamah wa nida'ul karamah. Yang pertama panggilan yang langsung ditujukan kepada orangnya. Yang kedua adalah panggilan kemuliaan. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah memanggil para rasulnya selain baginda Nabi Muhammad SAW, Allah menggunakan kalimat nida'ul alamah, panggilan langsung ditujukan kepada orangnya, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi ketika memanggil baginda Nabi Muhammad SAW, menggunakan panggilan kemuliaan, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, seperti itu. Begitu juga kita umatnya, ketika Allah memanggil umat-umat terdahulu, langsung Allah sebut nama kaumnya, ya Bani Israel, dan selanjutnya. Sedangkan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, panggilannya sungguh nama istimewa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada apa Allah muliakan kita dengan sebutan tersebut? Dikupas oleh Imam Ahmad Ibn Hijaz Al-Fashani rahimahullah ta'ala wa arda, bahwasanya ternyata di dalamnya ada harapan yang Allah inginkan. Apa harapannya? Ada 6 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umat Nabi Muhammad SAW dia mau penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, al-mahabbah. Bagi orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia penuhi seruan Allah, dia jawab panggilan Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, an-nusrah, adalah pertolongan bagi mereka orang-orang yang komitmen ketika Allah panggil, dia langsung siap sedia untuk memenuhi panggilan Allah, maka pertolongan Allah akan Allah berikan kepada dirinya. Lalu yang ketiga adalah al-izzah, kemuliaan bagi mereka orang-orang yang ketika Allah panggil lalu dijawab panggilan Allah
dengan dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah ar-rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau yaitu memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan selalu sayang kepada orang tersebut. Lalu yang kelima adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah asy-syafa'ah, yakni pertolongan kelak yaumil qiyamah ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin, ketika kita mendasari itu semuanya di dalam kita melakukan kebaikan, oh ini panggilan Allah, ini seruan Allah, dan kita sadar, iya, saya adalah hamba Allah, saya adalah orang yang wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita penuhi panggilan Allah, maka 6 hal tersebut akan Allah berikan kepada kita. Artinya dengan adanya bulan Ramadan, harapan yang paling besar, yang pertama yang harus kita raih adalah kecintaan Allah. Lalu yang kedua, pertolongan Allah. Lalu yang ketiga adalah kemuliaan dari Allah. Yang keempat adalah kasih sayangnya Allah. Yang kelima adalah ampunan. Dan yang keenam syafaat ketika nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan 6 kabar gembira tersebut. Dan kita mau membuktikan dengan kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan tahun ini semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik yang fardu ataupun yang sunnah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap yang tak kalah pentingnya adalah ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah, semoga itu menjadi wasilah, menjadi perantara semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarnya kita dari bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga yang kita harapkan adalah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.